Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Silakan dijawab dalam hati saja, tidak usah dihidupkan video mikrofonnya. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita mengenai fisika tanah atau dalam hal ini di mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah dan fokus kita akan membahas tentang fisika tanah. Kalau kemarin kita ngomongin masalah bebatuan ya, saya melanjutkan ke bagian dari tanah. Nanti di sifat-sifat ini ada berbagai macam bidang ya. Ada sifat fisika, ada sifat biologi, ada sifat kimia. Seperti biasa, saya biasanya melakukan kegiatan tanya jawab ya. Jadi kalau misalnya saya sambil jalan mengambil dokumentasi atau melihat beberapa mahasiswa saya yang menghidupkan dan tidak menghidupkan itu ada perhatian khusus bagi saya sendiri ya. Baik, sambil jalan nanti saya dokumentasinya cukup di ini saja di video karena kan di video saya nanti saya akan kirim di YouTube ya. Jadi semuanya bisa ngelihat hasil rekaman. Baik, saya share screen dulu. Oke. Mana ya? Ke ini. Oke, fisika. Ya, terlihat ya di layar monitor semuanya gitu ya. Saya menghidupkan materi. Oke, ada ada ininya. Baik, sambil jalan ini nanti terbuka gitu ya. Oke. Jadi sifat dari dasar tanah itu sendiri sebenarnya apa, Des? Oh ya. Sifat dari tanah itu banyak ya, ada sifat fisika tanah, ada sifat kimia, ada biologi. Nah, hari ini kita membahas sifat fisika tanah dan akan saya tambahkan dengan bagian lain yaitu air ya. Saya share lebih ini dulu. Ya. Jadi yang nanti dipelajari hari ini kita akan berhubungan dengan sifat fisika itu tekstur tanah, struktur tanah, konsistensi tanah, serta bobot tanah. Sebenarnya masih banyak lagi penjelasannya, tapi untuk hari ini kita bahas ini dulu ya. Nah, ini saya pernah bahas ini di kelas ya. Kalau tidak salah berhubungan dengan proses pembentukan tanah. Oke, kita lewati saja. Nah, kita langsung ke sini ya. Jadi fisik tanah itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada padat, ada cair, ada gas. Nah, yang kita bahas akan berhubungan dengan ketiga bagian ini, karena ini ada hubungannya dengan fisika tanah. Nah, perannya itu banyak sekali ya untuk kegiatan pertanian. Kalau kita fokusnya ke kegiatan pertanian, karena kita di bidang pertanian. Jadi fisika tanah itu tidak hanya sebagai penetrasi akar, dia juga sebagai retensi air. Nanti kita akan bahas ini ke air ya. Mohon untuk yang menghidupkan video dimatiin dulu mikrofonnya, di-mute dulu biar saya bisa menyampaikan dengan jelas. Terus ada aerasi, ada nutrisi ya, memberikan nutrisi, ada hubungannya pasti gitu ya. Dan serta mempengaruhi sifat kimia dan biologi tanah. Ini sebenarnya ada kaitan semua, tapi karena hari ini saya fokusnya ke fisika dulu ya. Nah, faktor yang mempengaruhi dari sifat fisika tanah ini sebenarnya ada jumlah, ukuran, bentuk, susunan, serta komposisi mineral dari partikel-partikel tanah. Terus ada juga beberapa jumlah BO. BO itu adalah bahan organik ya. Jangan mikir yang macam-macam ya. Dan volume serta bentuk porinya.
serta perbandingan air dan udara sehingga bisa menempati ruang pori tanah. Nah, terkadang kita tidak tahu fokusnya sifat dasar tanah itu sendiri ya. Nah, yang terpenting akan membahas tentang tekstur, struktur, density itu adalah kerapatan isi, porositas, konsistensi, warna, dan suhu. Apa saja sih penjelasan dari itu? Nah, untuk tekstur tanah, ini adalah sebenarnya perbandingan relatif atau dalam bentuk persentasi dari pasir, debu, dan liat. Nah, kalau untuk ukuran partikel jenis teksturnya pasir itu akan berbeda-beda antara debu dan liat. Nah, ini beberapa diameter bukan menurut saya, standar internasional. Ya, standar internasional itu ada khusus soil science community. Jadi memang fokusnya penelitiannya ke ilmu tanah gitu ya. Nah, ini ada standar sendiri-sendiri, ada standar internasional USDA-nya gitu ya. Dan ini semuanya dijadikan sebagai standar ketika kita melakukan penelitian atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan diameter dari partikel-partikel atau tekstur yang sudah kita analisis gitu ya. Biasanya kalau pernah ikut melakukan analisis tanah, khususnya tekstur tanah, pasti akan tahu bagaimana cara menentukan apakah ini pasir, debu, dan liat. Nanti di kelas saya akan praktekkan biar tahu, siapa tahu nanti berguna untuk di lapangan yang khususnya sebagai penyuluh pertanian. Nah, dari dari penjelasan definisi tekstur tanah ini, kita akan mengetahui distribusinya. Ini distribusi dari ukuran partikel yang biasa dianalisis secara mekanis dan peran distribusi partikel yang menentukan sifat kimia tanah, sifat fisika kimia, dan kimia tanah. Nah, ini agak di luar dari penjelasan kita hari ini karena sebagai penyegar saja bahwa ada beberapa sifat kimia tanah yang nanti akan beririsan dengan pembelajaran fisika tanah. Ya, ini hanya sekedar penjelasan kapasitas tukar kation, retensi air, dan sebagainya. Nah, ini yang nantinya kita akan pakai sebagai metode analisis tekstur tanah ketika kita menggunakan ini di laboratorium. Nah, untuk bisa tahu berapa persentasinya itu ada perhitungan tersendiri. Makanya saya tidak bisa jelaskan di sini karena ada hitung-hitungan ya. Nah, ketika dilakukan di lapangan, maka sebelum membuat ini jadi satu sampel tanah, dia harus dilakukan proses pengayakan dan pempipetan. Biasanya menggunakan metode hidrometer. Ya, kalau kapan-kapan saya tunjukin juga YouTube-nya, semoga aja bisa ini ya, bisa tersampaikan. Jadi untuk langkah dari analisis ini, analisis tekstur tanah ini kalau di laboratorium, pertama kita harus melakukan pemurnian terlebih dahulu. Setelah itu melakukan proses dispersi. Dispersi ini adalah proses kayak semacam homogenisasi gitu ya, dan akan menghasilkan sedimentasi ketika sudah mengalami proses pencampuran atau dispersi tadi. Nah, ini berdasarkan hukum stok ya diambil. Jadi ada 12 kelas tekstur tanah, ada pasir berlempung, ada lempung berpasir, ada lempung saja, ada lempung liat berpasir, ada lempung berdebu, ada debu gitu ya. Lempung liat berdebu. Kenapa Mas Galuh ngasih jempol gitu ya? Lempung berliat, liat berpasir, liat berdebu, dan liat. Nah, ini semuanya akan dibuat dalam bentuk segitiga tekstur. Nah, segitiga tekstur inilah nantinya yang akan menentukan bahwa tanah yang kita analisis ini termasuk dalam tekstur apa. Misalnya nih, kita dapat persentasi pasir itu sekitar 40%. Maka kita tarik garis dari sini ke sini. Nah, ketika kita tarik garis ke sini, maka kita akan menemukan satu titik tengah dan nantinya kita akan satukan semuanya. Ini baru persentasi pasir. Nah, ketika nanti berhubungan dengan debu, misalnya debu itu persentasinya mana ya? 65 misalnya. Maka kita kasih titik di sebelah sini.
Nah, kalau lihat, misalnya lihat itu 45 misalnya. Maka garis loh, keluar ya. Maka garisnya ke sini, 45. Nah, ketemulah di satu titik yang namanya titik di tekstur lihat. Jadi, Bu, maaf, ya, Bu. Ya, materi Ibu nggak muncul di layar. begitu ya? Oh, bentar dulu. Iya, Bu. Tadi muncul yang pas awal-awal saya ngomong? Enggak, Bu. Cuman ada layar materi-materi aja gitu. Cuma layar. Oke, sekarang saya keluarkan materinya apa screensaver, screenshot, share screennya. Bentar ya. Sayang. Ini saya buka di layar monitor saya kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Ada. Oke, saya buka file. Agak berat laptop saya, jadi mungkin agak lama gitu ya kebukanya. Oke, sambil jalan kebuka. Oke, udah kelihatan ya? Sudah terlihat? Kelihatan, Bu, kelihatan. Oke, kita lanjutkan Kelihatan, Bu. ya. Untuk materi Iya, Bu. yang tentang masih ke tekstur tanah. Ya. Apa? Oke, kembali lagi. Kelihatan ini? Terlihat? Ada, Bu. Ya. Jadi, Ada kok. ya. Jadi tekstur tanah yang saya sampaikan tadi itu akan menentukan komposisi yang nanti kita akan pelajari atau kita analisis. Nah, sebagai contoh saja, misalnya setelah dapat angka dari hidrometer, dia pakai ada alat namanya hidrometer. Seperti temperatur gitu. Nanti boleh search ya di internet gambar alat pengukur tekstur tanah gitu ya. Nah, itu akan dapat angka, setelah dikali-kali nanti ada rumusnya sendiri dan akan menghasilkan persentasi dari masing-masing tekstur. Ada persentasi pasir, ada persentasi debu, ada persentasi liat. Nah, ini kesemuanya kita akan temukan dalam satu titik yang nantinya akan kita temukan ini masuk kelas apa. Saya kasih contoh lagi ya. Misalnya persentasi pasir itu adalah 40%. Maka kalau 40% dari kanan ke kiri ini, kita tarik garis di sebelah sini. Nah, ketika kita tarik, kita akan menemukan titik di antara entah liat, lempung liat, berliat, dan lempung berdebu. Ini baru kita tarik garis. Nanti kita akan coba praktek secara langsung ya. Nanti pada saat tatap muka. Lalu di presentasi debu, misalnya contoh 55. Maka kita tarik garis lurus seperti ini. Nah, ketemulah titik liat berpasir, liat, dan liat berdebu.
Tadi sudah ketemu ya 50, tadi ketemunya di sini sama si debu tadi. Debu tadi 55. Nah, lihat misalnya ketemunya di 65 persentase lihat. Maka ketemunya di sini. Kita tarik garis di sini. Nah, titik tadi lempung berliatnya tadi 55 di sini ya. Terus lihat tadi 65 di sini dan 50 tadi adalah pasir. Maka ketemu di satu titik yang namanya liat. Ketika kita melihat bahwa persentasi pasirnya 50%, persentasi debunya 55%, persentasi liat 75%, maka ketemu di satu titik yang namanya kelas liat. Berarti ketika kita sudah dapat angka tadi, kita bisa merekomendasikan bahwa tekstur tanah yang kita analisis ini dominasi liat. Dan ini akan bisa dijadikan rekomendasi, bisa tidak dipakai sebagai media tanah ketika melakukan suatu kegiatan budidaya pertanian. Itu ya salah satu contoh saja ya, nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi. Nah, ciri tekstur profil tanah itu tidak sama seperti setiap horizon, karena umumnya horizon B itu persentase tekstur liatnya itu akan lebih tinggi. Dan presentasi dari horizon BT atau lanjutan dari horizon B gitu ya. Pernah saya lihat profil tanah ya, saya tunjukin di kelas. Nah, ini akan sangat berbeda. Dan biasanya ini akibatnya karena tercucinya liat dari lapisan atas ke bawah bersama air infiltrasi. Dan ini biasanya kandungan liatnya lebih dari 20%. Dan merupakan salah satu ciri tanah ultisol. Ciri tanah ultisol itu yang kalian pernah lihat warnanya merah kuning gitu ya. Kalau kayak semacam tanah timbunan. Nah, waktu saya sudah mau habis, kita masuk lagi ya. Sebentar saya mau menyampaikan biar selesai beberapa penjelasannya. Nah, untuk kepentingan tekstur tanah ini hubungannya erat dengan ketika kita menggunakan berhubungan dengan plastisitas, permeabilitas, dan kekerasan bagi ketika kita menggunakan tanah liat itu sendiri dan kemudahan olah, kesuburan tanahnya dan produktivitas tanahnya. Tapi belum ada ketentuan yang berlaku secara umum karena ini juga dipengaruhi oleh jenis mineral liatnya ya. Misalnya dia contoh plastisitasnya 25%, maka nilai dari tipe mineral liatnya itu bisa lebih dari 70% kalau berhubungan dengan tipe mineral liat kaulinit atau tipe 21. Nah, ini ada beberapa bentuk utama dari struktur tanah ya. Ada lempeng, prisma, gumpal, dan sebagainya. Dan ini berhubungan dengan ketika kita akan berhubungan dengan sifat tanah dari tanah liat itu sendiri atau mineral liat ya kita sering mendengarnya. Nah, struktur tanah ini apa sih? Struktur tanah ini merupakan penyusunan partikel tanah dari tanah primer ya, seperti pasir, debu, liat tadi. Kalau tadi tekstur adalah presentasi relatif pasir, debu, dan liat, itu adalah tekstur, sedangkan struktur itu adalah penyusun si partikel tanah primer tadi, yaitu pasir, debu, dan liat. Sehingga bisa membentuk agregat yang dimana satu sama lainnya itu membentuk bidang belah alami yang lemah gitu ya. Dan biasanya ada penjelasan, ada kata-kata asing gitu ya. Misalnya dengar kata PET. PET itu adalah agregat yang terbentuk secara alami. Cloud itu adalah bongkahan tanah sehingga ada akibat dari pengolahan dan adanya fragmen di mana PET-nya itu yang pecah. Makanya lihat di dalam satu lahan semacam crack ya. Crack itu adalah ketika terlalu dominan liat, pada saat kering dia akan pecah, pada saat musim penghujan dia akan tergenang atau dominasi air. Kenapa Agus kepalanya gatal, ketombean? Ya, saya sambil melihat ya aktivitas yang ada di ini. Jadi kalau misalnya ditanya terus tidak ada komentar gitu ya. Kalau di sini saya lihat karena kebetulan di dalam ruangan Zoom ini cuman Iqbal, Faiz, dan Juliansa yang tidak menghidupkan video, maka saya tidak tahu apa yang dilakukan gitu ya. Oke, selanjutnya
bagaimana struktur bisa memodifikasi pengaruh tekstur terhadap Apa, kelembapan, Bu? porositas, iya dimaafkan. Nanti lebaran ke rumah ya. Ketersediaan unsur hara, jasad hidup, dan pertumbuhan akar. Pak Bu nggak hidupin video karena lagi sinyal, Bu. Lagi sinyal, gimana tuh lagi sinyal? Sinyalnya nggak mendukung, Bu. Oh ya, itu yang lebih jelas. Sinyalnya tidak mendukung. Kalau lagi sinyal tuh berarti sedang melakukan ya. Jadi aktivitas sinyal itu adalah satu aktivitas ya. Perhatikan bahasa yang kita sampaikan ya. Oke, silakan aja nggak apa-apa. Lanjut lagi ke tipe struktur. Jadi ada beberapa tipe struktur yang kita lihat di sini ya. Bahwa ada granular, ada remah, ada lempeng, ada gumpal, dan itu semuanya bisa kita lakukan di lapangan. Jadi yang ada dalam ruangan Zoom ini bisa melakukan secara otodidak atau melakukan sendiri gitu. Nanti akan ada cara praktek sendiri bagaimana cara bisa menentukan apakah ini masuk granular, apakah ini masuk dalam lempeng dan sebagainya gitu ya. Oke. Iya. Selanjutnya perkembangan struktur tanah. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada structurals and then aggregate dan dibagi menjadi ada structurals itu ada masif ya, ada ada single grain dan ketika ada agregat atau agregasi namanya ada weakly, ada moderately and strongly. Jadi ada beberapa macam perkembangan struktur tanah yang dimana kita tuh bisa melihat dari ketika dipraktekkan atau ketika disesuaikan dengan komponen atau penyusun komponen struktur tadi ya. Nah, ini berhubungan juga dengan pembentukan struktur tanah, di mana tiga bahan koloid tanah tadi itu sebagai perekat dalam pembentukan agregat. Kalau kita melihat bahwa ada tiga koloid liat, ya pertama adalah mineral liat. Saya tadi sempat menyinggung ya mineral liat ada tipe mineral liat ya. Ada tipe kaulinit, ada tipe ilit, ada vermikulit dan sebagainya. Bukan kulit ya, vermikulit. Nanti bisa di-search juga. Jadi menurut saya ketika kita mendapatkan materi dari siapapun sebenarnya jangan berpuas hati hanya sekedar mendengarkan. Kalau saya sih lebih suka dengan kepo atau penasaran. Karena justru dengan kekepoan kita terhadap ilmu pengetahuan, kita tuh akan lebih banyak eh, ber berpikir kritis, berpikir realistis juga gitu ya, untuk bisa mendapatkan satu opini atau pemikiran tersendiri. Karena kalau kita cuma mendengarkan atau menjadi apa ya, pembaca yang budiman gitu tanpa kita mengolah otak kita untuk berpikir secara kritis, kok bisa begini ya? Ini apa maksudnya ya? Kok harus seperti ini ya? Kenapa nggak gini gitu? Maka kita akan terbiasa untuk mengolah pemikiran kita sendiri untuk mengembangkan pemikiran kita sendiri sehingga itu akan muncul satu ide. Oh ini bisa seperti ini nggak ya? Bisa seperti ini akan dan menemukan satu gagasan atau pendapat. Dan saya lebih suka anak muda seperti itu ya. Walaupun saya merasa tidak muda lagi gitu ya, tapi paling tidak energi yang sudah dirasakan saat ini itu akan bisa membuat pemikiran kita bahwa kok struktur tanah itu sekarang seperti ini ya. Kalau ada struktur tanah yang lain bisa nggak ya gitu. Nah itu yang bisa kita lakukan dengan menemukan konsep yang seperti itu. Nah dari tiga koloid liat atau koloid tanah ini sebagai perekat, dia membentuk satu struktur tanah di mana kalau dari tiga tadi ada koloid organik, ada tiga bahan koloid tadi gitu ya, maka akan berhubungan dengan pengaruh pengelolaan terhadap struktur tanah. Makanya ketika kita melihat, oh ini granular, kayaknya nggak perlu lagi. Granular itu ya seperti kita remah gitu, yang gembur gitu ya. Terus, oh ini lempeng, oh berarti dominannya mineral liatnya lebih tinggi ya, tipe liatnya itu. Nah ini ada kaitan semua sebenarnya dengan semua yang kita bahas.
Nah, untuk selanjutnya sifat fisika tanah lainnya kalau tadi kita bicara tekstur, yang kedua tadi bicara struktur, dan yang ketiga kita berbicara konsistensi. Dari bahasa konsistensi saja kita sudah tahu ya bahwa harus konsisten, harus ini, harus itu gitu ya. Pasti sudah tahu. Tapi kalau untuk ke tanah itu erat hubungannya dengan kadar air. Nanti kita akan berbicara tentang kadar air. Waktu saya mungkin sekitar 2 menit, nanti kalau tiba-tiba mati kita langsung saja ya tanpa ini masih di link yang sama ya dan saya tidak me, apa, me, memprotek ketika masuk saja nggak perlu di-admit gitu ya. Saya sudah men-settingnya supaya bisa langsung saja tanpa mengganggu kegiatan perkuliahan. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini adalah manifestasi dari gaya-gaya fisika di mana adanya gaya kohesi dan adesi yang bekerja di dalam tanah, di mana ada kandungan air yang berbeda-beda. Makanya kalau kita nyiram, kalau kita ngasih perlakuan dalam bentuk cair, dalam bentuk padat, itu semuanya ada kaitannya dengan sifat fisika tanah. Sama halnya dengan mengolah tanah dengan menggunakan cangkul, menggunakan alat berat atau menggunakan semi alat berat itu akan berpengaruh terhadap sifat fisika tanah. Dari tadi Bintang kayak nguap terus ya. Sahur jam berapa Bintang? Hati-hati gak ada yang tersedot di dalam ruangan ini ya karena nguapnya terlalu besar ya. Oke, less than 1 minute ya. Jadi tinggal kurang lebih 1 menit lagi. Kayaknya kita tunggu aja ya sambil saya berbicara sedikit. Tunggu saja tiba-tiba mati dan lanjut langsung masuk lagi ya. Nah, untuk konsistensi ini pastinya dipengaruhi oleh tekstur, sifat, dan jumlah koloid, baik organik maupun anorganik, dan sifat juga struktur tanah itu sendiri, dan KA itu adalah kadar air tanah ya. Nah, nanti kita akan ngomongin tentang khusus bahas tentang air tanah saja ya. Nah, dari konsistensi tanah ini pada kadar air yang berbeda, ini akan mempengaruhi ada kadar air konsistensi basah, ada hubungan dengan bagian-bagian tertentu ya, ada cirinya gitu kan. Ada lembab dan ada kering. Dan ini ciri-ciri dari ini kan semuanya kita lihat secara fisik.